Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah kewirausahaan untuk kelas A dan kelas B ya, gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan ya materi tentang modal dan sistem pembiayaan. Ya. Beberapa yang akan kita bahas mengenai modal dan sistem pembiayaan adalah pertama modal usaha dan kepentingannya, pengertian modal, sumber dana modal asing, keuntungannya, dan kerugian modal dan pengertian bank. Kemarin kita sudah bicara tentang sumber-sumber pendanaan dari mana kan, gitu kan ya. Nah, kita lanjutkan. Terus ada tugas bank, pengertian lembaga keuangan, jenis perbankan, pengertian pinjaman dan sumber pinjaman. Pertama kita akan bicara tentang modal usaha dan pentingnya ya. Ya, modal usaha dan kepentingannya adalah yang pertama menjadi salah satu faktor memperoleh modal usaha. Ya. Karena pentingnya perhatian tujuan perusahaan, masa pengembalian modal, biaya dikeluarkan serta estimasi keuntungan dan perencanaan penggunaan modal untuk bisnis. Ya. Jadi memang menjadi faktor bagaimana untuk memperoleh usaha kepentingannya. Nah, yang kedua adalah keuntungan modal sendiri. Ya. Modal sendiri menguntungkan karena bebas dari ya beban bunga. Ya. Ya, kalau kita punya modal itu ya sebaiknya alangkah baiknya kita dari biaya sendiri. Ya, kenapa? Kalau biaya sendiri itu kan kita tidak akan menanggung beban yang berlebih. Kenapa jangan berlebih? Karena apa? Kalau kita modal sendiri kan hanya kita berpikir untuk bagaimana membuat usaha kita itu lancar itu kan dengan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tidak berpikir bagaimana nanti untuk mengembalikan modal ketika kita pinjam dari bank atau dari sumber yang lainnya gitu. Jadi lebih fokus begitu ya. Yang ketiga adalah kendala modal sendiri. Jumlah modal biasanya terbatas. Proses perolehan lebih sulit dan serta minimnya motivasi eksternal dalam pengelolaan bisnis ya. Nah, maka ketika kita mengelai modal dari diri kita sendiri itu adalah memang tidak punya terlalu banyak kan itu ya, tidak berlipat-lipat kan gitu. Sehingga memang kita harus bisa memanajemen keuangan dalam usaha kita atau dalam perusahaan kita itu yang sebaik mungkin gitu. Yang keempat adalah manfaat dan tantangan modal pinjaman. Ya, pinjaman memberikan akses modal dalam jumlah besar dengan motivasi tinggi, tetapi memiliki beban bunga, ya, administrasi dan kewajiban kembalian dana. Nah, ya kalau kita bicara tentang pinjaman itu kan ya, saya kira kita sudah tahu semua bahwa kalau kita minjam uang ke bank itu, ya, kan saya kira konsekuensinya kan pasti sudah tahu. Ya, konsekuensinya sudah tahu. Yang pertama adalah konsekuensinya adalah kita harus membayar bunga. Ya. Semakin modal pinjaman yang kita pinjam semakin tinggi, saya kira besaran bunganya juga semakin tinggi. Ya. Nah, di sisi ini itu juga ada beberapa orang yang berpikir bahwa kalau tidak pinjam itu nanti tidak ada motivasi untuk bekerja keras begitu. Itu hanya saya kira beberapa orang saja. Tapi untuk ekonomi sekarang itu sudah banyak orang-orang yang berpikir ya kalau bisa nggak usah pinjam dari bank. Kalau bisa itu adalah mencari investor atau mencari donatur. Jadi kita punya konsep usaha seperti apa sampai marketing seperti apa kita tawarkan kepada investor. Tinggal kita tawarkan adalah bagi hasilnya saja kan begitu. Itu tidak menanggung bunga dari bank. Kita kalau kita untung bagi untung, kalau kita bagi rugi. Gitu. Yang kelima adalah sumber modal pinjaman. Modal asing berasal dari berbagai penyedia seperti bank, pemerintah, dan sebagainya. Ya, seperti asuransi dan leasing. Itu beberapa gambaran modal pinjaman. Nah, modal sendiri itu pengertiannya adalah sumber modal dari pemilik perusahaan. Ya, modal sendiri dari pemilik perusahaan. Yang kedua adalah keuntungan utama modal sendiri.
tidak terbebani oleh bunga tadi saya katakan ya. Yang ketiga adalah karakteristik modal sendiri apa? Tidak memerlukan pengembalian modal secara langsung. Gitu kan. Jadi kalau modal sendiri pun ya kita tetap akan berpikir mengembalikan ya. Ya tidak terus pokoknya tidak ada hitungnya ya tidak, pasti akan ada hitungannya tersendiri. Maka walaupun modal dari diri pribadi tetap nanti harus ada rencana bagaimana modalnya harus kembali. Cuma kan tidak tergesa-gesa untuk pengembaliannya. Ya. Nah, yang keempat adalah kelebihan modal sendiri itu apa? Ya modal ini memberi stabilitas keuangan bagi bisnis karena tidak dipengaruhi oleh kewajiban eksternal. Apa itu kewajiban eksternal? Yaitu adalah mengembalikan ya pinjaman kalau dari eksternal itu ya kena bunga dan sebagainya atau ya tiap bulannya kita kena kan begitu ya. Kalau dari kita sendiri kan tidak. Yang kelima adalah keterbatasan modal sendiri itu apa? Biasanya jumlahnya terbatas. Modal asing atau pinjaman ya tadi kita sudah singgung bahwa sumber dari luar perusahaan ya, salah satunya bank, asuransi dan sebagainya yang menawarkan pengenaan biaya tambahan, modal biaya adalah seperti bunga, akuntansi dan sebagainya. Keuntungan yang menggunakan modal pinjaman adalah biasanya memang jumlahnya tidak terbatas. Bahkan ya bisa dikatakan jor-joran begitu. Ya, mau pinjam berapa dikasih gitu kan. Itu. Maka namun di sisi lain juga kita harus hati-hati. Ya. Persyaratan dari risiko modal asing ya. Modal ini melibatkan pengembalian penuh dana dengan beban moral seperti tekanan finansial dan tanggung jawab tadi. Kalau kita menggunakan modal asing ya konsekuensinya adalah apa ya tadi ya, pengembalian secara penuh gitu kan, baik bulanan maupun tahunan, ada tekanan finansial, optimalisasi modal campuran. Yang ketiga adalah kita bicara tentang sumber dana modal asing. Kalau pinjaman dari dana perbankan, selanjutnya tadi bank swasta, bank pemerintah, dan bank asing. Bank swasta dari bank swasta menyediakan pinjaman modal dengan syarat fleksibel untuk berwujud usaha. Bank milik pemerintah mendukung pembiayaan sektor strategis dengan fasilitas yang lebih terjangkau. Bank asing, pinjaman dari bank asing biasanya memiliki bunga kompetitif, namun membutuhkan persyaratan yang kompleks. Ya, pinjaman dari lembaga keuangan, ya. Ada juga ternyata selain dari bank, ternyata juga pinjaman dari lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian, modal venture, dan leasing gitu kan. Ya, leasing itu kan sudah kita kenal di kehidupan kita, di start kita ya, pembiayaan ya dari leasing gitu kan ya, seperti sepeda motor, beli rumah, beli mobil, beli kendaraan itu juga dari leasing. Bahkan buka usaha pun juga bisa dari leasing. Pinjaman dari perusahaan non keuangan ya, salah satunya adalah perusahaan manufaktur. Kadang-kadang memberi kredit tanpa kode mitra untuk usaha pelancar rantai pasok dan operasional. Apa contohnya? Ya biasanya kalau saya melihat itu di sekitar tempat kita itu adalah di kehidupan para peternak ayam gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan besar yang membuat pakan ternak gitu, dia mencari mitra yang mau membuat peternakan. Dia akan supply bibit dan pakannya. Nah, mitra tersebut disuruh membuat kandangnya. Jadi kalau kandang sudah siap, semua bibit dan pakannya disuplai oleh perusahaan. Nanti ada berapa perjanjian kesepakatan berapa bagi hasilnya. Distributor besar ya sama penyuplai barang besar, pemasok teknologi dan sebagainya. Yang keempat adalah kita bicara keuntungan dan kerugian modal. Modal pinjaman. Tadi kalau modal pinjaman jumlah yang tidak terbatas banyak. Namun ya ada ketentuan tertentu, ada ketentuan yang berlaku ya. Walaupun tidak ada batasnya, biasanya juga ada batasan maksimum ya. Dan kira-kira syaratnya apa? Terus meningkatkan motivasi usaha. Nah, tadi saya bilang bahwa ada beberapa orang yang berpikir bahwa kalau tidak pinjam itu nanti tidak
kerja keras gitu kan. Ada orang begitu. Cuma memang kalau kita modal dari pinjaman memang ya kita akan ada tekanan finansial tadi, tekanan mengembalikan tadi. Maka bisa jadi juga iya bahwa ketika tidak pinjam tidak ada kerja keras gitu. Dikenakan biaya bunga dan administrasi ya itu pasti. Beban moral tadi ya, beban moral adalah pengguna modal pinjaman dapat menemukan tekanan untuk mengembalikan dana. Ya, biasanya juga berpikir, wah nanti kalau lancar sih tidak apa-apa. Kalau nggak lancar atau sepi gitu, tidak ada cuan sebagainya, itu juga jadi kendala. Sumber pinjaman beragam, ya, dari koperasi dan sebagainya. Modal campuran tadi bisa kombinasi dari modal sendiri dan pinjaman, ya, jadi dikombinasikan gitu. Jadi kalau mau pinjam juga tidak terlalu banyak. Nah, dari penyesuaian kebutuhan finansial, ya, menyesuaikan kebutuhan secara spesifik dari usaha yang akan dilakukan. Mitigasi risiko. Mitigasi risiko itu adalah perusahaan dapat mengurangi risiko ketergantungan sepenuhnya pada pinjaman. Mitigasi penanganan ya. Terus modal campuran juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Gabungan dua jenis modal ini dapat membantu perusahaan memanfaatkan kekuatan masing-masing sistem pembiayaan secara efisien. Terus fleksibilitas jangka waktu. Dan campuran sering memberikan opsi Anda tidak perlu mengembalikan sebagian modal atau modal sendiri. Nah, bank saya kira kemarin kita sudah sampaikan lembaga keuangan bank ya fungsinya utama adalah untuk mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk yang lainnya. Nah, tugas bank salah satunya adalah menyediakan berbagai layanan menciptakan dan pengedaran uang gitu kan. Bank itu ya sebagai bank sentral Bank Indonesia memiliki tugas menciptakan mengeluarkan uang dan sebagainya. Layanan simpanan nasabah seperti kita tahu bahwa untuk menyimpan keuangan nasabah, memberi pinjaman, memberi kredit dan sebagainya. Jasa pembayaran ya tadi bisa bank juga bisa memberikan jasa pembayaran ketika kita beli rumah juga bisa lewat bank dan sebagainya. Penjamin keuangan melalui bank garansi, bank memberikan jaminan kepada pihak lain atas transaksi keuangan nasabah. Fungsi sebagai penggaransi. Sebagai penggaransi itu adalah pelindungan risiko keuangan. Jaminan melalui bank garansi membantu perusahaan atau nasabah individu membangun hubungan bisnis yang saling percaya dengan pihak lain. Gitu kan. Kedua adalah mendukung pengelolaan proyek. Bank menjamin biaya proyek kegiatan tertentu. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh sebuah industri atau perusahaan, maka semuanya dijamin oleh bank. Butuh dana berapapun akan diberikan, menjembatani kebutuhan modal juga. Nah, pengertian lembaga keuangan, ya, fungsi utamanya adalah lembaga keuangan tidak sebagai penghubung antara ya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana sehingga memastikan aliran modal yang efisien. Jadi kegiatannya itu apa? Kegiatan kita adalah meliputi menghimpun dana, menyalurkan dana dan biayaan usaha dan sebagainya. Terus peran dalam masyarakat adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang memberikan akses terhadap sumber dana. Regulasinya apa itu? Lembaga keuangan diatur oleh undang-undang. Kontribusi terhadap perekonomian, mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran usaha, kredit, investasi, dan lain-lainnya. Jenis-jenis perbankan kita tahu ada tabungan giro, ada tabungan giro, ada tabungan biasa, gitu kan? Ada deposito, ada tabungan syariah, sekarang itu banyak yang pakai syariah ya, al-wadiah itu sekarang, dan penarikan deposito. Pengertian pinjaman, nah, sekarang secara definisi, pinjaman itu adalah sebagai penyedia dana bagi pelaku usaha. Ya, penyedia dana bagi pelaku usaha dalam bentuk apapun, pengelolaan usaha akan dijamin ya dari pinjaman tersebut. Ya, pinjaman sebagai bentuk biaya usaha ya dan terus pinjaman tidak hanya membantu dalam menjalankan operasi usaha tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme
pengelolaan modal dengan potensi besar. Keuntungan dan tanggung jawab dalam menggunakan pinjaman. Ya. Jadi meskipun menyediakan akses dana yang lebih besar dibandingkan dana sendiri itu, maka penggunaan pinjaman datang dengan tanggung jawab yang besar. Di antaranya salah satunya adalah pengembalian dana dan bunga dan sebagainya. Ada potensi tekanan moral atau potensi tekanan tanggung jawab secara finansial. Nah, sumber pinjaman ya tadi kemarin juga sudah saya singgung juga, sumber pinjaman dari bank pemerintah, dari bank swasta nasional, dan dari bank asing. Gitu kan. Ya, leasing juga bisa, non bank ini lembaga keuangan non bank adalah dari leasing, gadaian, asuransi. Ya, sumber alternatif pinjaman lain adalah apa? Modal ventura. Fokus pada investasi jangka panjang bagi bisnis inovatif dengan potensi pertumbuhan tinggi itu. Dana pensiun dan koperasi. Nah, itu beberapa yang saya sampaikan mengenai bagaimana kita ya menyediakan sumber dana ya, di dalam buka usaha, gitu ya. Ya, oleh karena itu kita harus paham ketika kita ingin buka usaha itu apakah modalnya itu dari diri sendiri atau dari biaya eksternal. Itu akan mempengaruhi keberjalanan usaha kita. Ya, ada plus dan minusnya. Ya, gitu. Baik, saya kira demikian untuk kuliah pada kali ini. Untuk kelas A dan kelas B, ya, untuk absensi nanti melalui e-learning. Jangan lupa ada tugas besar dalam kuliah kewirausahaan adalah merancang usaha Anda sendiri dan nanti dipresentasikan dalam bentuk video ya, setelah ujian setengah semester. Baik, demikian untuk kuliah pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.